Buka kameranya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang belum buka kamera, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma'adu qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina min wasaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-12, yaitu membahas tentang etika profesi atau etika bisnis. Di dalam pertemuan 12 ini kita khusus membicarakan tentang etika bisnis. Nanti di sini ini banyak sekali soal keluar tentang etika bisnis ya. Etika bisnis ini sebagaimana dijelaskan bahwasanya bisnis itu etika ya terdiri dari kata, yaitu etika dan bisnis. Etika itu artinya ethos atau etikos ya, yang berarti konsep-konsep terhadap apa yang harus ya, yaitu atau mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar dan salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan moral. Yang ketiga, aktualisasi seperti yang baik secara moral. Itu secara bahasa tentang etika. Menurut Ahmad Amin, ya, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia pada lainnya, atau menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Sedangkan menurut K. Bertens, etika adalah terbagi kepada tiga pengertian. Yang pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai dan norma atau moral, ya. Yang kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Yang ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Sedangkan kata bisnis dalam Al-Quran terdapat dari tiga kata, ya, empat, ya. Yang pertama tijarah, artinya jual beli atau niaga. Al-bain juga jual beli atau niaga. Tadayantum, ya, berbisnis juga, ya. Ishtara, ya, jual beli. Tetapi yang sering digunakan yaitu kata tijarah, ya. Tijarah yang berawal dari kata tajaro, ya, juru, tajron wa tijaratan, yang bermakna berdagang atau berniaga. Misalnya tijaratun wal mujtah, perdagangan atau perniagaan. Ya, di dalam menurut Ragib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat fi Ghairil Quran, fi Gharibil Quran, at-tijara bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Sedangkan menurut Al-Farabi yang dikutip dari Ar-Ragib, ya, fulanun tajirun bikaza, berarti seseorang yang mahir
dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Nah, dalam penggunaan kata tijarah terdapat dua macam pemahaman. Yang pertama pemahaman perdagangan, yaitu termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Nah, dalam hal ini dua definisi di atas ya, pengertian perdagangan ya dari sudut pandang yang berbeda, baik menurut ahli tafsir maupun ahli tafsir Quran maksudnya ya, dan ilmu fikih. Menurut ilmu tafsir ya, para mufasir ya, yaitu bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut ahli fikih, bisnis adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka atau memindahkan hak milik dengan adanya pergantian. Yang ketiga, menurut cara yang diperbolehkan dalam penjelasan pengertian di atas, yaitu perdagangan adalah suatu bagian muamalah yang berbentuk transaksi antara seorang dengan orang lainnya. Perdagangan itu transaksi muamalah, jual beli ya, antara satu orang dengan orang lain. Yang kedua, transaksi perdagangan dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul ya. Ada ijab kabulnya. Kalau sekarang tuh ya ada kwitansinya. Yang ketiga, perdagangan dilaksanakan bertujuan dengan motif mencari keuntungan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan bisnis, serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Ya. Maka etika diperlukan dalam berbisnis. Makanya, etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik atau kode etik ya yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi, organisasi maupun dalam interaksi bisnis dengan stakeholdernya. Etika bisnis merupakan etika terapan, jadi harus langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari selama berdagang. Nah, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bahwa bisnis pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari ridha Allah. Ingat ya, bisnis di dalam Islam itu utamanya mencari ridha Allah. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek saja, ya, hanya mencari keuntungan berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bisnis juga punya jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial terhadap masyarakat dan negara, serta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ini dalil dasar hukumnya ya, surat Al-Baqarah ayat 282, bahwasanya dalam bisnis itu di Al-Quran dijelaskan ini transaksi tentang hutang piutang dalam bisnis ya, bermuamalah dengan cara berhutang. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka hendaklah kalian tulis. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Ini ya, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya kalau kita niaga atau berdagang dengan cara hutang piutang ya, seperti ya zaman sekarang mah belanja dengan COD itu harus ditulis dengan baik. Tahu secara tradisional hutang piutang, kita ngambil barang dulu kemudian setelah laku kita bayar, itu juga boleh ya, tapi ditulis dengan baik. Jangan sampai timbul permasalahan ya di dalam jual beli dengan hutang piutang. Terus yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, ya, kecuali dengan perniagaan atau dengan cara suka sama suka, gitu ya. Saling ridho, ya. Artinya dalam surat An-Nisa ini dijelaskan bahwasanya Allah berpesan kepada orang-orang beriman, jangan sampai memakan harta yang diharamkan oleh Allah dengan cara yang jalan yang salah, yaitu kita dianjurkan untuk berniaga. Kalau kita ingin mempunyai harta, ya, dapat harta yang halal dengan cara berniaga, jual beli atau bekerja yang jujur, ya. Terus di dalam surat At-Taubah dijelaskan juga yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Ini maksudnya peringatan buat orang-orang yang melakukan jual beli, yang telah memiliki kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah. Jangan lupa, maksudnya ya, bagi orang yang sudah berkeluarga, punya anak istri, punya kekayaan, punya jual beli yang menguntungkan, namun jangan lupa sama Allah, tetap mencintai Allah dan Rasulnya, tetap berada di jalan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kalau kita jauh dari Allah, maka Allah akan membuat perhitungan. Maksudnya membuat perhitungan bukan Allah ngancam, ya. Itu artinya situ sudah berlaku sunatullah. Orang yang bersyukur akan dapat nikmat dari Allah, sedangkan orang yang kufur nikmat, tidak bersyukur akan dapat akibatnya dari kekufuran itu sendiri. Bukannya Allah yang mengancam, ya, tapi itu Allah memberikan penjelasan secara hukum bahwasanya di dalam dunia ini ada, ya, artinya disebut sunatullah, hukum sebab akibat. Jadi orang yang bersyukur akan dapat nikmat yang banyak, orang yang ingkar, kufur, yang tidak bersyukur itu akan dapat azab yang sangat pedih. Wabillahi min dzalik, ya. Terus dalam surat An-Nur, Allah juga berpesan, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka itulah pada suatu hari, istilahnya, mereka yang takut kepada suatu hari, hati dan penglihatan menjadi goncang. Maksudnya apa? Bahwasanya di dalam surah An-Nur ini dijelaskan seorang laki-laki yang berniaga terus berjual beli, namun dia tetap taat terhadap Allah dan hukum-hukumnya. Dia mendirikan sholat, dia mengeluarkan zakat. Nah, mereka ini suatu hari akan menjadi aman, di mana pada suatu hari saat nanti, ya, hati dan penglihatan orang menjadi goncang. Orang-orang yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak mau mendirikan sholat, hatinya akan keluh kesah, goncang. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia hatinya akan tenang. Penglihatannya juga akan pada penglihatan yang baik. Hai Pak, orang-orang, maaf Pak, teman-teman yang lain belum di ACC katanya. apa itu? Yang lain belum pada bisa masuk Pak, minta ACC. Lihat sebentar. Oh, ada 9 orang nih, ya. Lainnya. Bentar, saya kan lah, ya. Lagi, ya. Pilih susah nih, tertutup sama ini yang
Perhatikan selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Chat. Belum. Terus di dalam surat As-Saffat ya, As-Saff ya, As-Saffat ini bahwasanya orang-orang beriman ya, sukakah kamu aku tunjukkan suatu pernikahan yang tidak akan yang dapat menyelamatkan kamu dari ajab. Nah, maksudnya di sini Allah Dengarnya gitu Bang, lihat-lihat itu air. Oh, udah hidup, Bang. siapa tuh di mute? Yoi. Yogi, di mute ya. Ayo orang. Yogi, mic-nya di mute, Yogi. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah. Di sini Allah mengingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, ya, memberikan memberikan petunjuk perniagaan yang tidak akan merugikan kita dan akan mendapat keselamatan dari azab Allah. Maksudnya apa? Tadi di dalam surat An-Nur, orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia berniaga tapi dia tetap menjalankan ibadah, naat sama Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang berniaga tidak akan rugi. Nah, etika bisnis dalam Islam itu, hadirin sekalian, ya, secara tinjauan umumnya ya, merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Syahada bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial ya, yang membekali para pelaku bisnis. Di antaranya membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Artinya, walaupun kita berbisnis, tapi punya nilai-nilai agamis, ya. Pertama tadi diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau sudah niat ibadah kepada Allah, orang tersebut akan berbisnis, ya, dengan cara yang jujur dan baik, tidak menipu, tidak membohongi, ya, dan bersaing secara sehat. Kode etik ini juga dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis. Ya, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul. Dan kode etik juga dapat ya memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak masalah yang terjadi dalam berbisnis. Yang kelima, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan. Kalau kita dagang dengan jujur, sama-sama saling percaya, itu akan timbul rasa saling percaya ya di antara kedua rekanan bisnis kita, baik penjual maupun pembeli atau penjual dengan penjual antara sama-sama pelaku bisnis. Itu akan terjalin ukhuwah persaudaraan biasanya gitu, yang saling menguntungkan. Nah, makanya Islam menganjurkan dalam segala hal kita harus saling bekerja sama dalam kebaikan. Terus panduan dalam berbisnis yaitu kita merujuk kepada panduan bisnisnya Rasulullah SAW dalam berbisnis. Baginda Rasul terkenal seorang yang sukses dalam berbisnis ketika bekerja sama dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah memberikan modal, Nabi Muhammad yang menjalankan usahanya. Usahanya itu Baginda Rasul sampai mempunyai keuntungan yang besar dan mendapat kepercayaan dari Siti Khadijah, gitu ya.
Yang akhirnya baginda Rasul itu dalam berbisnis apa? Di antaranya baginda Rasul itu jujur dalam berbisnis. Tidak pernah baginda Rasul itu bohong sekalipun, gitu ya. Makanya baginda Rasul itu sangat dipercaya oleh orang-orang Quraisy pada saat itu karena kejujurannya. Yang kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan berbisnis, ya. Dalam Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan dalam berbisnis, tapi niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh Adam Smith, ibadah dagang itu hanya untuk mencari keuntungan saja. Tidak. Dalam Islam itu keuntungan ya dicari, tapi niatnya adalah untuk ibadah. Makanya di dalam Islam itu dibatasi. Dalam kita misalnya dagang modal 100.000, ngambil keuntungan tidak boleh ngambil 100%. Ya maksimal kita boleh ngambil keuntungan 50.000. Kenapa? Karena kalau kita ngambil keuntungan sampai 100%, itu akan menyulitkan orang, barang akan menjadi mahal, dan akan menyulitkan orang untuk membeli sesuai dengan keperluannya. Gitu deh ya. Nah, di dalam Islam makanya dilarang mengambil untungan yang terlalu besar. Sekedarnya saja. Ya. Karena niatnya adalah ibadah. Ya. Dalam Islam itu, ya berbisnis itu ada nilai ta'awun, saling tolong menolong. Jadi ya si penjual menolong orang yang membutuhkan harta, si pembeli juga menolong orang yang sedang berjualan. Makanya dibatasi, ya selain diatur lah, bukan dibatasi secara ini, dalam mengambil keuntungan tidak boleh terlalu besar, minimal maksimal 50%, tidak boleh sampai 100%. Ya. Yang ketiga, melakukan sumpah palsu dilarang dalam dagang itu. Melakukan sumpah palsu dalam segala apapun sebenarnya, ya. Karena ini kita berbicara bisnis, ya. Misalnya barang kita jelek, gitu. Kita ngaku bahwa barang kita itu bagus, itu namanya sumpah palsu. Bahkan demi Allah, misalnya gitu ya, atau barang saya ini bagus sekali, nah itu salah, ya. Padahal barangnya jelek. Sumpah palsu yang semacam itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pedagang itu, orang pelaku bisnis itu harus ramah. Ramah kepada pelanggan, ramah kepada teman, ramah kepada rekanan, ya. Kolega kita harus ramah. Dan yang kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga yang tinggi. Tujuannya supaya orang tertarik dengan harga yang tinggi. Padahal barang itu barang murahan, tapi dibelinya dengan harga yang tinggi. Itu tidak boleh. Ya. Yang keenam, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Walaupun ada teman kita yang dagangannya sama dengan kita tidak boleh menjelek-jelekan barang orang lain, gitu ya. Kita bisa ngambil ya pelajaran dari di mana-mana kita sudah tahu Alfa dan Indomaret itu pelaku bisnis yang sangat profesional. Alfa, dan saya pernah baca artikelnya, antara pendiri Alfa dan pendiri Indomaret, di mana ada Alfa di situ ada Indomaret, tujuannya bukan untuk saingan. Nah, mereka itu adalah rekanan bisnis. Dia berpositif thinking. Kalau misalnya orang ya belanja di Alfa itu terlalu banyak, otomatis dia antri lama, itu dia menjadi pelanggan itu menjadi enggan kan ya. Nah, dengan demikian dia belanja di Indomaret gitu. Sebaliknya, yang kalau belanja di Indomaret banyak, orang tuh biasanya kelebihan dari Indomaret karena dia misalnya lama antrian di situ, dia akan pindah ke Alfa. Jadi orang yang bisnisnya sama, barang-barangnya sama, tokonya sama, pelayanan sama, itu bukannya pesaing bisnis, tapi itu rekanan bisnis atau mitra bisnis lah. Jadi jangan dianggap saingan, sehingga hati kita tidak ada rasa cemburu, berburuk sangka, dan lain sebagainya. Itulah yang perlu diambil ya dari para ahli ya perdagangan yang memang sangat profesional gitu ya. Kalau kita ingin berbisnis begitu, jadi orang yang dagang sama dengan kita. Nah,
itu dijadikanlah sebagai rekanan kita, ya, mitra kita. Nah, saya pernah, nah sekarang-sekarang tuh yang sedang ini di mall-mall tuh atau di toko-toko showroom-showroom besar. Sekarang di perumahan-perumahan besar itu kalau toko mobil semuanya gitu. Toko pakaian semuanya itu semuanya dagang pakaian tapi semuanya adalah istilahnya menjadikan temannya itu bukan sebagai saingan tapi sebagai mitra karena ada barang yang tidak ada di misalnya tadi seperti saya ceritakan ada barang yang tidak ada di Alfa Pak itu mungkin ada di Indomaret ada barang yang tidak ada di Indomaret mungkin ada di Alfa sebegitulah cara kita memandang dalam berbisnis jadikanlah semuanya orang di sekeliling kita sebagai rekanan atau mitra yang ketujuh tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar itu adalah menumpuk barang-barang supaya harganya mahal. Di zaman sulit, misalnya sekarang nih cabai lagi mahal, kita tumpuk di rumah kita. Biar apa? Biar nanti pas ini lakunya mahal, tidak boleh, ya. Terus mengurangi timbangan, ya. Kalau ini banyak orang, makanya diancam di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 2. Celakalah bagi orang yang curang, yang apabila menerima takaran dari orang lain, minta dipenuhi, dicukupin. Dan apabila mereka menakar untuk menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Itu celaka buat orang-orang yang semacam itu. Ya, kita harus jujur, tidak boleh mengurangi timbangan. Itu diancam oleh Allah, ya, bahwasanya orang tersebut akan celaka kalau mengurangi timbangan. Terus bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah. Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam surat An-Nur ya, bahwasanya kalau kita bisnis tetap bisnis, niatnya untuk ibadah. Jangan lupa kita sebagai orang muslim harus rajin sholat, mengeluarkan zakat gitu ya. Jangan karena bisnis kita menjadi terbengkalai itu tidak boleh. Terus yang ke-10 membayar upah sebelum keringat karyawan. Nah, seumpamanya kita nih punya karyawan. Nah, tergantung perjanjiannya apakah kita bayar harian seperti di pasar tradisional ya, apakah kita bayar mingguan seperti tukang kuli bangunan gitu ya, yang gajinya mingguan, apakah kita gaji bulanan. Pokoknya jangan sampai kelewat waktunya ditunda sampai beberapa hari ya. Supaya apa? Supaya karyawan kita nyaman karena duit istilahnya gaji yang diharapkan oleh karyawan itu ya istilahnya sangat bermanfaat walaupun menurut kita nggak seberapa bagi mereka manfaat ya istilahnya. Jangan sampai menunda-nunda ya pembayaran gaji karyawan. Yang ke-11 tidak boleh monopoli. Pokoknya salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Ya, contohnya sederhana mengeksploitasi penguasaan individu atas kita tidak boleh memonopoli. Ya, pokoknya kita sama-sama kerja bareng-bareng untuk mengambil kemanfaatan bareng-bareng. Ya, dalam berdagang maupun dalam apapun dalam kehidupan kita. Tidak boleh melakukan bisnis secara dalam kondisi eksis. Nah, bahaya. Misalnya sekarang ini sedang berebut kekuasaan antara Israel dengan Palestina, ya pengen merasa mengakui itu milik negaranya masing-masing gitu ya. Nah, sedang kita tidak boleh berbisnis dagang senjata kepada negara yang konflik karena itu kalau kita dagang demikian, anggap saja kita menyuruh mereka terus berperang. Tidak boleh ya menjual senjata dalam keadaan perang. Nah, yang ke-13, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci halal, ya. Barang yang kita jual dalam berbisnis itu harus barang yang halal, bukan barang yang haram, supaya kita dapat berkahnya dari Allah SWT. Nah, bisnis dilakukan dengan sukarela, tanpa ada paksaan, ya, dalam berbisnis itu. Segera melunasi kredit yang menjadikan kewajiban. Nah, kalau kita punya hutang, kita bayar segera. Sebaliknya, kalau kita memberikan hutang, kebetulan ada teman kita yang punya hutang sama kita, ya, dia belum mampu bayar di bulan itu, kita kasih tenggang waktu, misalnya beberapa hari atau beberapa bulan, gitu ya. Nah, hutang yang 16 memberi tenggang waktu, kalau kita punya jadi seorang piutang ya.
Terus bahwa bisnis dilaksanakan bersih dari unsur riba. Nah, bisnis itu harus bersih dari unsur riba. Nah, di sini hati-hati sekalian. Jadi etika bisnis semacam itu. Nah, di sini ada bedanya antara bisnis dalam perspektif Barat dan bisnis dalam perspektif Islam. Ya, dalam sistem etika Barat ada 3 etika yang dibahas, antara lain teologinya. Teori yang dikembangkan oleh James Bentham, ya, John Stuart Mill, berdasarkan pada 2 konsep. Pertama, konsep utility, manfaat, yang kemudian disebut dengan utilitarianisme, artinya pengambilan keputusan etika yang dapat pada konsep ini dengan menggunakan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. Dengan kata lain, nilai benar adalah sesuatu yang memaksimalisasi apa yang baik dan meminimalisir apa yang berbahaya. Kalau bagi konteks Barat ya, dalam teologinya. Yang kedua, teori keadilan distribusi. Keadilan berdasarkan pada konsep fairness, ya. Ya, inti teorinya adalah perbuatan itu dinilai etis apabila menjunjung keadilan distribusi barang, jasa berdasarkan konsep fairness. Dalam hal ini, ya, suatu perbuatan yang beretika apabila berakibat pada pemerataan atau kesamaan kesejahteraan dan beban, sehingga konsep ini berfokus pada metode distribusinya. Terus deontologi gitu ya, ini tinggal dibaca dah ya. Ini waktunya sudah mau habis, tinggal 5 menit lagi ya. Hybrid ya, hybrid ya. Ini teori 2 ini ya. Terus tinggal dibaca nih. Ya, ethical egoism, existentialism ya, relativism, terus sampai teori hak atau right ya. Sedangkan dalam etika Islam semacam ini ya, tinggal dibaca-baca saja berdasarkan tauhid, keseimbangan dan lain sebagainya dibaca. Ini yang dibaca ya perbedaan antara etika bisnis menurut Barat, perspektif Barat dan perspektif Islam. Itu ada perbedaan dan kebetulan nih ada yang kuliah pada malam hari ini itu ada di soal UAS. Nanti tinggal dibaca ya, diambil poin-poinnya saja. Ya, dibaca. Terus waktunya tinggal 4 menit lagi. Ini tinggal dibaca. Nah, selanjutnya soal ya dikerjakan sebagaimana biasanya di tugas ya. Nah, itu saja barangkali ada sekalian penjelasan saya tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, silakan bagi yang mau bertanya. Pandu Listiawan ada nggak? Kalian saya absen ya. Pandu nggak ada. Wiki, Wiki ada Wiki? Tidak ada. Yogi, Wiki ada. Terus Yogi ada Yogi? Ada Pak, ada. Wiki ada. Ya, Wiki ada. Yogi ada Yudi? Yogi? Yogi tidak ada. Yola, Yoka ada. Yoka ada. Naftali ada Naftali? Carol? Naftali? Tidak ada. Pandu mana nih Pandu? Tadi mana Pandu? Terus saja barangkali ada sekali ya. Ada beberapa ini yang tidak masuk. Tinggal sekarang tolong ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya tadi siapa ya? Atau di absen ya seperti biasanya. Absen dosen yang online. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya izin live.